Dan Bani Israel enggak? Karena itu saya tidak melakukan hukum Taurat. Iya, Saya hanya menjelaskan karena ayat memang ini. bukan Anda. Berarti Yesus mati untuk menebus hukum Taurat. Hukum Taurat ini untuk Bani Israel. Berarti Yesus mati untuk menebus hukum Taurat kepada siapa? Orang Israel kan? Dengar Bang. Pada waktu itu keselamatan itu hanya untuk enggak lari kemana-mana Cak Ayu. kalau hukum Taurat itu hanya berlaku untuk lari bangsa Israel. kemana-mana. Keselamatan hanya untuk bangsa Israel. Tetapi kematian Tuhan kematian Tuhan mati, Tuhan mati. 1:9. Bahwa Pandrakia. jelas kau baca 2:9. Astagfirullahaladzim ya Allah ya kehari. Yohanes 1:9. Lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia. Setelah dia mati dan dibangkitkan, dia katakan kita kena itu kepada segala orang ikut alam. donge dompa itu makanya saya tanya tadi, Saudara Marta. Makanya saya tanya tadi, itu memuliakan atau menghujat Yesus? Ternyata ujung-ujungnya kan dosa kalian yang mau ditebus. Makanya saya bertanya itu, apakah dengan menyetarakan Yesus dengan orang yang dikutuk Elohim itu memuliakan atau menghujat? Entah lari kemana-mana. Habis itu salto. Berapa gunung itu yang Anda lewati sampai lari ke penghapusan dosa? Apa hubungannya coba? Apa hubungannya? Coba. Seperti demikian yang di bagian atas. Apa hubungannya? Bang semuanya Pertanyaan saya sederhana, lari kemana-mana. Dan pada saat kita membaca semua ayat itu sangat jelas. Apa yang jelas? Apa yang jelas? Apa yang jelas di situ coba? Apa yang jelas? Yang jelas. Karena ada kesimpulan cerita. Anda mengatakan itu tidak menghujat. Tetapi Anda menyatakan bahwasanya kalau menyetarakan Yesus dengan orang yang dikutuk itu tidak menghujat, berarti Anda ini tidak punya otak. Anda memang penghina. Anda itu telah menghujat. Anda telah menghujat Yesus dengan mengatakan itu bukan penghinaan. Itu Anda telah menghujat Yesus. Paham tidak itu? Makanya Anda wajar diusir. Bang Suma. Anda diusir. Bang Suma, apa kata Yesus? Tanyalah daripadaku, engkau semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa Anda dikatakan sebagai pembuat kejahatan? Karena sudah jelas-jelas loh. Jelas-jelas. Yesus disetarakan dengan orang yang dikutuk Elohim. Anda mengatakan itu bukan penghinaan. Berarti Anda ini pelaku maksiat. Anda itu penghujat memang. Itu menyetara. Kalau saya mengatakan Yesus itu setara dengan penjahat, pasti kalian akan berapi-api mengatakan Bang Suma menghina. Dengan menjelaskan Bang Suma menghina Yesus. Dan itu Bang Suma itu menghina Yesus. Ketika saya mengatakan Yesus itu sama seperti pencuri ayam, pasti Anda mengatakan menghina Yesus. Tapi giliran Paulus yang mengatakan Yesus setara dengan orang yang dikutuk oleh Elohim, Yesus itu adalah sama seperti orang yang dikutuk oleh Elohim. Anda mengatakan itu bukan penghujatan. Berarti memang Anda ini dompa lah, kardoba. Masa orang menyetarakan Yesus dengan pencuri, dengan penjahat, dengan orang yang dikutuk oleh Tuhan, Anda mengatakan itu bukan penghujatan. Berarti Anda mendukung penghujatan terhadap Yesus. Anda pembuat kejahatan memang. Wajar Anda kekal di neraka menurut Al-Quran. Kenapa dimut? Rusak ente ini memang. Bang Suma mengambil ayat ini dan Bang Suma mengambil kesimpulan, dan Bang Suma seolah-olah menjelaskan kesimpulan yang benar menurut ayat ini dibelokkan pengertian oleh Bang Suma, dan Bang Suma Astagfirullahaladzim ya Allah, kamu yang membelokkan, bukan saya yang membelokkan. Kamu yang membelokkan, bukan saya. Sekarang Anda iakan tidak? Anda iakan tidak? Sabar. Anda iakan tidak kalau Ulangan 21 nomor 22 23 itu adalah orang yang dikutuk oleh Elohim? Dan saya menceritakan tentang cerita yang dalam. Anda iakan tidak kalau Ulangan 21 22 23 itu adalah orang yang dikutuk Elohim? Anda iakan tidak?
Anda iakan tidak ulang 21, Itu 22, sudah 23. dalam pembahasan yang lain, Bang Suma. Loh, Itu pembahasan yang lain. Kenapa Itu tidak berhubungan pembahasan dengan dalam kitab. lain? Itu hanya Itu ayat-ayat yang kaki yang ada dalam tulisan itu. Bunyi yang sama, tetapi tidak dikutip berhubungan. oleh Paulus. Itu yang dikutip oleh Tidak Paulus. berhubungan. Oke, ya sudah, kamu turun. Tidak berhubungan. Ya udah, kamu di bawah. Bang Suma bisa Kamu di lihat. bawah. Jangan diturunin, kamu Bang. tukang semer sepatu. Biar Bang Andi. Gak layak. Sudah 4 jam dia di sini. Membual, menipu, menghina Yesus. Masa Yesus disetarakan dengan orang yang dikutuk Elohim? Katanya itu bukan penghujatan. Ayo. Gila ndak itu? Sementara kalau kita mengatakan Yesus nete, kita dibilang menghujat. Oke? Yesus kemudian nonotnya dipotong, kita dibilang menghujat. Tapi kalau dikatakan Yesus itu adalah orang yang dikutuk Elohim, ternyata itu bukan menghujat. Masuk lagi anak muda. Silakan teman-teman. Silakan Bang Jul, anak muda silakan. Bang Jul, buka mute-nya Bang, anak muda. Ya, Kristen Bang ya. Bang Jul, Kok ada orang kayak gitu masih hidup ya? izin dulu Bang Andi. Ini Kang Dito disapa dulu Kang Dito, Bang Jul ini. Jul. Malam Jul. Ulala. Ditanya sama Bang Juma, hukum Taurat buat siapa? Buat Bani Israel. Terus kenapa kamu yang sibuk? Apa jawabannya? Terserah gua. Beleng-beleng. Allah. Jul, suaranya mendem Jul. Coba dilepas aja headsetnya Jul. Suaranya mendem, kayak lagi berenang. Hukum buat negara lain, dia yang sibuk membunuh Tuhannya. Tadi bahas apa itu ya? Iya Bang Jul Kristen Ini kan? bahas ini tanah sengketa yang ada di Kerawang sana. Tanah sengketa yang ada di Golgota. Iya Bang Jul Kristen kan Bang Jul? Bang Jul, Kayaknya perbudatannya panas sekali. hah? Bang Jul ini Kristen kan? Iya. Kenapa? Iya. Kecil kali suaranya, Kang Dito. Iya, coba dilepas dulu headsetnya. Itu ada masalah itu dengan Salah kupingnya. juga. Lepas dulu ikatannya. Kan keikat dia. Gitu. Cek, dites dulu suaranya Bang Jul. Bang Jul. Ayo bentar dulu, saya ini dulu ya. Bentar bawa handphone. Hah? Apa ya? Nggak jelas ya. Kemana? Ya udah diturunin aja Kang Dito. Jul, pasang dulu ini Jul. Pasang mulutnya dulu, dipasang mulutnya. Jangan diturunin, ntar juga bagus. Ada informasi nih. Ini saya baru terima telepon dari Pak RT. Kata Pak RT, Mbak Nyuma harus bertanggung jawab. Sampai detik ini, setelah Mbak Nyuma masuk di roomnya Bombon dikerubutin, ya, sampai detik ini, Bom itu mulai dari semalam itu Mbak Nyuma sampai hari ini gitu, Belum tidur. kagak berhenti ngomong sampai di luar pagar teriak-teriak. Makin hilang lehernya. Saya Lehernya hubungi makin Pak hilang RT. nggak? Bang Adi, kenapa Pak RT? Ini bom kenapa? Masalah apa? Saya bilang habis diskusi sama Banyuma, kasih tahu Banyuma tolonglah telepon dia. Kalau bukan Banyuma yang nyuruh berhenti, sampai satu kelurahan lo yang kerubutin dia itu. Di luar pagar sampai ke pasar teriak-teriak. Coba tuh, bayangkan. Oke, kita sapa dulu Bang Andi sebentar. Bohye, selamat malam Bohye. Islam Kristen Bohye. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saudara Muslim, ya gimana? Silakan. Salam satu dari La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Masya Allah. Oke Bang, sebentar Bang ya. Jadi masih menderita bom ini ceritanya.
ada, makanya jangan dipotong dulu. Sebentar ya Bang ya. Ini bom. Belum lagi Iya. Edis. Nah, terakhir nih Edis nih. Saya dihubungi teman juga yang ada di sana. Dia bilang, ini Bang apa ya? Iya. Tolonglah kasih tahu Bang Juma. Jangan dilayani Edis lagi. Kenapa Bang? Ini jadi diusir dari tempat kosnya, tempat tinggalnya. Sekarang jadi homeless gara-gara Bang Juma. Kenapa? Bang, donasi udah nggak ada gara-gara Bang Juma. Ah itu, Edis. Ini kalau songkatku bagus, tiap malam saya kerubun itu komal-komal mereka, setiap malam saya datangi lagi kayak dulu-dulu. Sayangnya nih songkatku dia bisa kecilin suaranya dari sana. Nggak, gini aja Bang Juma, nanti pakai laptop aja. Pakai laptop tuh lebih gede. Mereka semua itu pakai PC. Oh, Jadi gitu. kualitas dB-nya itu gede, pakai PC dia. Kalau pakai HP Iya, kan iya. kecil tuh, pakai PC dia. Oh gitu. PC-nya dimasukkan apa itu TikTok, tapi harus download dulu ini. Jadiin Android. Mereka semua begitu. Jadi mereka ini sebenarnya itu tujuannya itu untuk dangdutan sebenarnya. Jadi yang Bang Juma lawan itu teknisi, backing vokal, sama penyanyi latar, bukan bukan latar. Jadi lawannya Bang Juma itu penyanyi dangdut, penyanyi latar, teknisi audio gitu loh. Mananya di situ doang. Oh gitu. Iya, mau bom tuh congornya lebarnya minta ampun. Istrinya aja mengalah. Udah tengah malam ini dia bilang, Pak berhentilah, anakmu lagi tidur ini. Gak bisa, ada Bang Juma, mumpung ada koin, kata dia gitu. Bang Juma datang, koin banyak. Yang lain diam dulu ya, kata dia gitu. Aku ditelepon lah semalam. Kau lagi masuk sini Handi. Saya bilang apa? Lumayan lah buat koin. Kurang ajar, selebutul lebar, congor lebar. Ya, kita sapa dulu Panglima Ulun Balang. Selamat malam. Ya, salam, selamat malam. Ya, Kristen ya Bang ya? Ya, kita. Ya, oke, silakan. Langsung gas. Oke, ini saya mau bertanya dulu sama Bang Juma. Menurut Bang Juma sebenarnya Jibril itu makhluk atau malaikat gitu? Hah? Makhluk atau malaikat? Jibril itu malaikat atau makhluk hidup? Malaikat itu makhluk cu. Apa sih? Jibril itu malaikat atau makhluk Coba hidup? dibenarkan lagi pertanyaannya Pak. Manusia, Pak gitu. Panglima. Pak Malaikat Panglima, itu coba makhluk dibenarkan hidup. lagi pertanyaannya. Mana? Emang lu pikir ada malaikat metong? Iya, maksud saya Jibril itu malaikat atau makhluk hidup? Contohnya manusia gitu. Makhluk sia, apaan? Ya malaikat itu makhluk, Pak. Jibril itu malaikat. Jibril itu nama malaikat. Malaikat itu namanya Jibril, Pak. Di mana tertulis Jibril malaikat? Jibril itu nama malaikat yang bertugas Iya, menyampaikan Allah pernah menyebut malaikat Jibril wahyu. nih, di ayat berapa? Ini kemana-mana nah ini. Ustaz Talib, monitor Ustaz Talib. Udah dijawab itu, nggak usah tambahin lagi. Iya. Mantap. Kalau makhluk Ada pertanyaan Ustaz Talib, itu luka tambunan itu makhluk hidup atau makhluk apa? Luka kalau tambunan. makhluk hidup kan berarti dia bernapas. punya Udah tubuh, dijawab. gitu. Ustaz Talib, bom-bom sama Edis makhluk hidup nggak? Makhluk hidup. Malaikat? Malaikat juga makhluk yang hidup. Ya udah dijawab Bang. Jibril malaikat bukan? Ya. Ini Bang Andi. Gimana Allah mau pernah menyebut malaikat Jibril? Ini itu kan tadi sudah dijawab ya bahwa itu memang semuanya makhluk Allah. Kau pertanyakan lebih jauh
sulit untuk Anda paham selagi Anda masih berpikir bahwa atau Anda masih menuhankan anak manusia. Nggak akan ketemu jawabannya. Gini ya, saya akan bertanya. Jadi katakan, belum pernah saya jumpai ya Allahmu itu menyebutkan kata malaikat Jibril gitu. Kalau memang dia malaikat, itu otoritas mana yang dipakai gitu. Bahkan nama malaikat Jibril itu banyak nama, memiliki nama. Tapi udahlah, Anda tahu aja itu udah dijawab. Lebih Tapi di jauh. Maryam 17 dikatakan dia manusia yang sempurnanya. Di Maryam 17. Maryam itu tetangga saya, Pak. Justru manusia lah dia dinyatakan di dalam Quran perkataan Allah, bukan malaikat. Maryam 17. Oh, berarti gini, Bapak maksudnya mau ngajak diskusi, mau mengkritisi Al-Quran, boleh. Kita mau bertanggung ria. Bapak mau gimana? Maunya gimana coba? Ya diskusi, kamu kejar di sini kita dangdutan ada aja. Enggak, surah Maryam ayat 17, Anda mau bawa masalah apa di situ? Iya, makanya tanya malaikat. Tapi sebelum ngomong bang, permen yang ngemut itu keluarin dulu bang. Bang, ngomong sambil ngemut, jangan bang, keluarin dulu itu yang ngemutnya. Iya, Jibril itu malaikat atau makhluk hidup. Aduh, bener-bener. Tarik napas, Bang. Tarik napas. Terangin aja harga pasar lah. Harga pasar di sekarang bawang merah lagi turun bang, nggak apa-apa sih. Bawang merah, cabai gitu. Dalam iman Anda mengakui dia itu malaikat. Padahal di Maryam 17 dikatakan manusia yang sempurna. Mana yang betul? Al-Qurannya betul, yang nggak betul itu Congorbu. Berarti Jibril malaikat. pemahaman Anda yang nggak betul. Al-Qurannya betul. Apa masalahnya Bapak? Jibril itu malaikat. Kan sudah dijawab Pak. Oke, di mana Allah pernah menyebut dengan kalimat malaikat Jibril? Hah? Bapak tanya, Pernah menyebut malaikat Jibril. ini mau nanya, mau diskusi atau mau belajar sih? Dangdutan, kita dangdutan. Ada aja. Bukan. Bukalah bang di Al-Baqarah 97 tuh, coba buka bang, baca tuh dengan bahasa Arabnya ya. Al-Baqarah 97, coba baca dengan bahasa Arab. Ya bacalah kita mau. Kamu baca sambil ngemut. Nggak jelas Bapak ini. Oke, Gea, selamat malam Gea. Ya, selamat malam, Bang. Ya, dari Kristen apa Muslim Bang? Kristen, Bang. Oke, lanjut. Apa yang mau didiskusikan? Silakan. Saya ingin bertanya sesuatu, Bang. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana caranya Jibril mengambil wahyu atau mengambil surat dari Allah untuk diantarkan ke Muhammad? Bagaimana caranya Jibril mengambil wahyu tersebut? Malaikat Jibril itu makhluk gaib, dia ciptaan Allah, mendapatkan urusan wahyu dari Allah. Nah, Anda mau menjelaskan sesuatu makhluk gaib, dijelaskan secara nalar manusia. Ini sulit akan dipahami selagi Anda masih menyembah anak orang. Ya, malaikat Jibril itu tidak budak. Dia mendengarkan firman, baru menyampaikan. Itu aja jawabannya. Perjalanan Jibril, kalau diingat dalam hadis, perjalanan Jibril 1 hari menempuh perjalanan menuju ke tempat Allah, sementara di bumi sudah 50.000 tahun. Pertanyaan saya, berapa kali Jibril naik ke tempat Allah mengambil wahyu tersebut atau mengambil surat tersebut? Oke, sebelum dijawab, coba dengarkan. Anda bertanya tentang Al-Quran, makna Al-Quran. Apakah Anda masih mengimani Bible Anda? Masih mengimani Bible Anda? Hai. Halo?
Waduh, nggak mau jawab. Selamat malam Pak Ismail. Ya, selamat malam. Kristen Muslim Pak. Kristen. Wah, mantap kali lah. Gitulah tegas gitu ya, mantap. Kasih tepuk Ya. tangan host. Dari Saya gereja, bertanya, Bang. ya, dari pemimpin gereja mana Pak? Bukan pemimpin, Bang. Oh bukan, jemaat ya Pak ya? Ya. Oh, oke. Baik, silakan diskusi dua arah. Bapak mau Oke. ditanya apa mau bertanya atau mau langsung diskusi? Saya mau bertanya, boleh, Bang? Boleh ya kan? Kan itu nanyanya dari kelompok domba mana gitu. Sudah. Yang ini, Pak, yang saya tanyakan. Percayakah Muslim, percaya nggak tentang kebagaimanaan Allah itu? Nah, bagaimana saudara-saudara Muslim bisa menggambarkan atau bisa mengetahui keberadaan Allah itu? Itu dulu, Bang. Ya Allah, bener-bener ya. Pertama saya itu gini, salut sama teman-teman Kristen memberikan pertanyaan yang jauh di atas nurul manusia, yang levelnya itu jauh-jauh sekali, yang susah dijangkau oleh manusia. Tapi masih ngurusin atau menyembah anak orang, dan saya di situ belum dikritisi, belum dipahami, makanya saya bingung. Oke, saya kembali kepada pertanyaan Anda. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman menjelaskan bahwa Allah itu tidak ada yang sama dengan ciptaannya. Semua kullu ma siwallah hadisun, semua selain daripada Allah itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah. Nah, maka Allah itu yang ahad, yang esa, tidak sama dengan makhluknya. Tidak sama dengan makhluknya, satu pun tidak ada persamaan. Nah, ketika tidak sama dengan makhluknya, maka dijelaskan oleh sahabat Nabi kami, Sayyidina Ali radhiyallahu an, maka dia berkata, "Mahmata sawarta bi balika, fallahu bi khilafi dalik." Sesuatu yang tergambar di benakmu tentang Allah, pasti Allah bukanlah itu. Karena yang tergambar di benakmu itu pasti makhluk. Allah di luar dari jangkauan nalarmu tentang zat Allah. Maka Nabi kami berpesan, at-tafakaru fi mahlukillah wala tafakaru fil khaliq. Kalian kalau mau memikirkan itu tentang ciptaannya, jangan engkau pikirkan tentang zat penciptanya. Kenapa? Karena tidak akan terjangkau. Nah, sekarang membahas tentang ciptaannya saja, ciptaan Tuhan, manusia belum selesai memikirkannya sampai manusia itu sudah mati. Gitu loh. Ketika manusia sudah memahami tentang ciptaan Tuhan, maka manusia itu nanti akan memahami siapa Tuhannya. Ini tentang ciptaan Tuhan dulu nih. Ya nggak usah jauh-jauh deh kayak gitu. Ini dipahami pertanyaan jawaban saya Pak ya? Ya, boleh. Jadi begini, Bang. Saya sudah paham. Artinya, kita nggak bisa membicarakan pencipta kita sendiri. Itu maksudnya, Abang, penjelasan Abang. Kita nggak boleh mengetahui siapa pencipta kita, siapa yang, kenapa kita manusia ini kenapa ada. Itu maksud Abang. Itu penjelasan. Oh, boleh, itu boleh. Jadi kan Abang bilang seperti itu. Kita nggak usah memikirkan siapa pencipta kita. Oh, sebagai manusia. boleh, itu harus. Siapa pencipta kita dipikirkan dan dijelaskan siapa Allah. Nggak Iya, boleh makanya itu pertanyaan seperti apa. Iya, makanya Bang, Digambarkan saya bentuk bertanya, dimana yang itu. saya Lah, kan Anda yang bertanya, kenapa Anda yang banyak ngomong? Coba buat pertanyaan dulu satu, habis bertanya diem. Silakan bertanya lagi ya, apa? penjelasan Abang Alif. Jangan disanggah, bertanya aja. Baik. Oke. Sudah Bang ya? Ya, silakan bertanya. Sama siapa saya bertanya ini? Sama orang lah. Iya, harus itu orangnya sama Bang Andi. Sama Ustadz Alif itu ada di atas Ustadz. Ya udah, jangan jawab kalau kita diskusi. Saya yang ngatur, karena kau bertanya, orang menjawab, kau juga ngomong. Bang moderator bukan? Saya yang punya room. Oh, sip.
Lama-lama Baik, Bang. juga nih kau ini. Silakan bertanya, buruan. Oke bang. Ya jangan marah-marah lah bang. Kita kan nggak tahu gitu. Jadi bang Alif, kalau menurut abang seperti itu, berarti intinya kita nggak usah memikirkan Allah itu siapa pencipta kita. Kan udah tahu pencipta kita itu kan Allah. Kalau dalam Kristen itu Allah. Nah saya ingin mengenal bagaimana keberadaan pencipta kita itu. Itu yang saya sampaikan tadi. Ya Saya udah tanya. cukup dijawab. Bagaimana keberadaan sang pencipta itu? Diam, silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Nah, ini tolong Anda akan mengenali dan pahami apa yang saya jawab ya. Saya akan jawab singkat. Kan tadi sudah disampaikan tentang zatnya, tentang esensi Tuhan itu seperti apa, bagaimana itu manusia tidak akan menjangkau. Maka tadi suruh mengenali ciptaannya. Contoh, Allah berfirman di dalam Al-Quran. Ini salah satu contoh keajaiban dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah menciptakan manusia, Nabi Adam, tanpa ayah dan ibu, istrinya Nabi Adam Siti Hawa tanpa ibu, lalu Allah menciptakan Nabi Isa alaihissalam atau Yesus tanpa ayah. Tunggu dulu, bang. Mohon jawab secara agama Islam. Ya karena Diam dulu, itu agama Islam. Udah dijawab. Diam dulu, diam. karena dia mengambil dari Diam dulu, orang masih menjawab. Tolong dulu jawab. Bosa penjawaban abang itu Orang masih menjawab, diam dulu. Diam. Silakan Ustaz, selesaiin dulu. Ya, itu tadi saya kasih contoh. Kita akan mengenal Tuhan Sang Pencipta alam semesta dengan kehebatannya menciptakan makhluknya. Saya tadi kasih satu contoh. Di mana dalilnya? Surah Ali Imran ayat 59. Sesungguhnya perumpamaan Allah menciptakan Nabi Isa di hadapan Allah itu sama saja perumpamaan menciptakan Nabi Adam. Nah, dengan berfirman jadilah dia. Tuhan menghendaki, Tuhan berfirman jadilah Nabi Isa, jadilah Yesus, maka jadilah apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, hasil ciptaan Tuhan yang ajaib itu, yang hebat itulah Sang Pencipta yang menciptakan dia. Nah, hanya di sini ada yang salah paham. Manusia yang ajaib itu proses penciptaannya dituhankan oleh Kristen. Nah, di sini poinnya, selagi Anda orang Kristen menuhankan ciptaan orang yang penuh dengan keajaiban dan mujizat, gitu kan? Maka sejauh itu Anda akan terkungkung akal sehatnya. Oke. Udah dijawab, mau disanggah atau pertanyaan lanjutan? Silakan. Enggak sedikit boleh bang. Ya, silakan disanggah. Oke. Kalau misalnya abang mengambil jawabannya dari Bible, ya oke saja, karena di dalam Al-Quran pun dijelaskan bahwa harus mengimani dan membaca-baca kitab Taurat, Mazmur dan Injil. Ya, oke lah. Cuman ada sedikit yang nggak bisa saya terima dengan jawaban Bang Alif ini. Oke lah, itu kan hak saya mau menerima o enggak. Yang sudah saya sanggah bahwa penjelasan abang itu seharusnya berkaitan juga dengan Bible. Ya, berkaitan dengan Bible. Udah cukup. Pertanyaan kedua selanjutnya masih ada. Oke, satu lagi bang. Ya, silakan. Tapi habis ini jangan pergi ya, ditanya ulang. Tanya balik, Ya. silakan. Ya. Tentang Allah tadi itu bang, kalau memang kita nggak bisa menggambarkan atau bisa menjadikannya suatu Tuhan kita atau Allah kita itu, maka yang nggak bisa kita inilah kurang jelas. Jadi tolong sedetailnya kalau sepemahaman dari Muslim mengenai Allah itu bagaimana sih dia gitu. Oke bang. Oke, saya jawab. Maka kita akan mengenal Allah. Tentang Allah itu, apakah Allah itu ada? Tentu ada. Siapakah Allah itu? Jawabannya Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Apakah dia maha kuasa? Iya. Mana dalilnya? Innahu atau innallaha ala kulli syai'in qadir. Apakah dia maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui? Betul. Apakah dia maha pengasih, maha penyayang? Betul. Itu semua dalilnya ada. Saya sebutkan satu-satu nanti kelamaan. Itu semua dalilnya ada. Dan Allah tadi yang menciptakan segala sesuatu. Kan gitu. Kenapa tadi saya mengatakan menciptakan Yesus? Oke. Anda apakah percaya sama Bible?
Kalau Anda percaya sama Bible, Anda mestinya percaya kalau Yesus itu adalah ciptaan Allah. Di mana buktinya? Wahyu 3 nomor 14. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Di situ Yesus mengaku kalau dirinya ciptaan Allah. Pertanyaan saya, apakah teman-teman Kristen ini percaya kalau Yesus itu ciptaan Allah? Nah, ini yang repot. Mau bagaimana kita membahas begitu jauh tentang Sang Pencipta yang Maha Kuasa alam semesta yang luas ini aja, belum sampai manusia memikirkannya, mau memikirkan tentang esensi Tuhan. Sementara Anda sendiri masih menuhankan anak orang yang pernah dikandung di dalam rahim selama 9 bulan, lalu dia tumbuh besar digendong oleh ibunya, itu selama masih Anda tuhankan, maka sulit bagi Anda untuk menerima kebenaran yang sejati. Oke, cukup. Boleh ada ditanya balik, bro? Terserah lu mau jawab apa, nggak usah disanggah. Boleh? Sanggah dulu bang, sanggah dulu bang. Boleh saya sanggah dulu jawabannya? Oh ya, silakan disanggah dulu. Ya. Kalau misalnya Bang Alif, kalau misalnya Tuhan, maksudnya Allah itu bisa maha mendengar, maha melihat, atau maha berkuasa, ya, buktikan atau bisa nggak dia berbicara kepada manusia? Oke, sudah pertanyaannya? Oke, ya? Musik siapa ya? Oke. Ya. Ada suara musik siapa ya? Musik siapa ya? Ya. Ada suara musik siapa ya? Musik siapa ya? Hostnya itu doubling. Halo, Pak Ismail, pertanyaannya sudah diulang lagi. Levandi doubling. Saya mute dari tadi nih, saya mute. Halo Pak Is. Ya, udah aman. Diulang. Ya. Pertanyaannya diulang Pak Is. Oh ya, kalau misalnya abang menyampaikan tadi bahwa Allah itu maha melihat, maha mendengar, maha apalah semuanya. Jadi manusia itu bisa berbicara atau bisa mendengarkan suara Allah itu enggak ya? Oke, kita Dan melalui apa? menjawab itu berdasarkan Sang Pencipta itu sendiri, bukan pakai asumsi saya. Surah 42 ayat 51, di situ Tuhan kami berfirman menjelaskan bagaimana dia berkomunikasi dengan manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makana libasharin ya. Allah tidak mungkin berkomunikasi dengan makhluknya. Wa makana libasharin ayyukalimahullah, berkomunikasi dengan makhluknya, manusia yang ada dagingnya ini manusia, kecuali dengan 3 cara. Itu cara Tuhan berkomunikasi dengan manusia. Illa wahyan, kecuali dengan cara apa? 1, memberikan wahyu, memberikan pemahaman kepada manusia apa yang Tuhan sampaikan, yang Tuhan kehendaki. Itu cara Tuhan. Manusia diberi pemahaman. Illa wahyan au miwara'il hijab, atau dari belakang tabir atau dari balik tabir. Tuhan menyiapkan tempat untuk berkomunikasi dengan makhluknya. Contohnya dengan Nabi Musa, Tuhan berkomunikasi. Au yursilar rasula, atau Tuhan mengutus utusannya. Siapa? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang menyampaikan pesan dari Tuhan kepada makhluknya yang dipilih. Nah, itu cara Tuhan berkomunikasi dengan makhluknya. Di luar dari itu, saya tidak boleh asumsi. Karena itu Tuhan sendiri yang menyampaikan. Anda tadi sudah tahu atau belum kalau Yesus itu ciptaan Tuhan? Oke bang, lanjut nanti bang ya pertanyaan. Satu lagi pertanyaannya. Udah bang, udah siap. cukup bang. Kita lagi yang nanya kepada Anda 1. Nanti dia nggak melebar. Sip. Izin Ustaz, sama pertanyaan yang sama nih ya. Siap. Bagaimana bentuk sekarang? Bentuk sekarang nih, yang sekarang ini nih. Bentuknya Yesus itu, bentuknya Bapak Yesus, bentuknya Bapa, bentuknya Roh Kudus sekarang ini. Bagaimana bentuknya? Silakan. Bentuknya. Iya. Kalau Allah itu adalah terang yang tak bisa Saya nanya dihampiri. Allah, saya nggak nanya Allah, dengerin pertanyaannya. Bagaimana bentuknya Yesus sekarang?
Bagaimana bentuknya Bapak sekarang? Bagaimana bentuknya Roh Kudus sekarang? Silakan. Yang bisa saya jawab Bang, bentuk Roh Kudus. Yesus nggak bisa. Ya saya belum melihat secara kemanusiaannya Bang, tapi secara itu ya, dalam mimpi atau dalam nggak bisa secara kita melihat secara nyatanya Bang, nggak bisa. Saat ini tidak bisa kita melihat. Oke, satu-satu dulu. Kalau begitu, bentuk Roh Kudus apa? Silakan. Nah, kalau bentuk Roh Kudus adalah langsung ke dalam diri kita Bang, dalam hati kita yang berbicara tentang Keberadaan, bentuknya saya maksud bentuknya. Ya, kita nggak bisa menjelaskan secara ini Bang. Oh, nggak karena bisa itu dijelaskan. Baik, udah. Sama seperti Abang, sama seperti Udah cukup Abang. dulu gantian udah. Iya, saya Nggak bisa jelaskan dulu, menjelaskan. Kalau Bapaknya Yesus bentuknya apa? Saya jelaskan bahwa Roh Kudus itu kita nggak bisa menggambarkannya saat ini Bang, karena Ya udah nggak bisa, berarti udah cukup. Kita maklumi, nggak bisa. Kalau Bapak sendiri bentuknya Bapak gimana? Saya menjelaskan, kalau Roh Kudus, keberadaan Roh Kudus itu kita nggak bisa melihat. Saya nggak nanya keberadaan, saya nanya bentuknya. Kalau Anda menyatakan ke bentuknya bagaimana, Ya udah nggak bisa, ya. Berarti nggak bisa dijawab. Cukup. Kalau bentuknya Bapak bagaimana? Terang. Ya, bentuknya terang itu nggak berbentuk. Iya, terang nggak bisa dihampiri. Oke, baik, nggak apa-apa. Seorang manusia pun tidak ada yang melihatnya. Oke, saya nggak nanya bisa dilihat apa enggak, bentuknya saya tanya. Itu bentuk terang. Seperti bola lampu gitu. Ya, iya tapi nggak bisa dihampiri dia. Oke, Bapak di surga seperti bola lampu dah. Ya. Bentuk Yesus Jangan menggambarkan seperti bola lampu, Bang. seperti apa terang itu? Saya udah sebutkan bahwa tidak bisa digambarkan. Oke, tidak tahu Dia juga. terang, Udah dia terang. cukup. Kalau bentuknya Yesus Secara kemanusiaannya pasti ya dari bentuk manusia, Bang. Oke. Yang mana Tuhanmu di antara ketiga bentuk itu? Semuanya. Berarti Tuhanmu tiga? Bukan tiga, satu. Saya ulang ya. Roh Kudus tidak tahu bentuknya. Bapa bentuknya terang. Yesus bentuknya manusia. Ada tiga Makanya. bentuk. Dengerin dulu, izin ya. Roh Kudus, kamu tidak bisa menjelaskan bentuknya. Bentuk Bapa itu terang, bentuk Yesus manusia. Ada tiga bentuk yang berbeda. Yang mana Tuhanmu di antara ketiga bentuk yang berbeda ini? Kalau pertanyaan abang seperti itu, tanpa penjelasan, ya sama-sama saya nggak bisa menjawabnya, Bang. Ya udah jelaskan aja, kami tunggu kok. Silakan. Jadi, keberadaan Bapa itu atau Allah itu adalah di surga. Saya nggak nanya keberadaan, saya ulang ya bahasa Indonesia nih. Bentuknya Roh Kudus kamu nggak tahu, bentuknya Bapa terang, bentuknya Yesus manusia. Ada tiga ini sosok yang berbeda bentuk. Pertanyaannya adalah, yang manakah Tuhanmu di antara ketiga bentuk Semuanya, ini? Silakan. Bang. Semuanya. Saya kan sudah jawab semuanya. Berarti Tuhanmu ada berapa itu kalau semuanya? Ada berapa jumlahnya? 3 dalam 1. Saya ulang lagi. Nah, ulang-ulang terus lah pertanyaan. Ada apa arti semuanya itu? Melebihi dari satu atau satu? Makanya saya jelaskan artinya, Bang. Nggak Kenapa usah saya dijelasin. Di antara ketiga itu jumlahnya berapa? seperti anak SDA aja yang kita. Ya nggak apa-apa. Di antara ketiga itu jumlahnya ada berapa? Nanya lagi, kan udah tahu 3. Tiga, udah. Tuhanmu tiga, selesai Ustaz. Gitu dong, gampang kan? Nah, itu kan menjebak Ya pertanyaan. kayak yang Maman bilang tiga. Penjelasan. Teman-teman diam dulu. Makanya, Bang. Paham kamu. Lanjut dong Andi. Bertanya kok menjebak sih. Lanjut. Udah Sabar, Bang, selesai. sabar. Lanjut, Sabar, udah Bang selesai. Ismail, sabar. Lanjut. Sabar Bang Ismail. Sabar ya. Iya. Seperti itulah apa namanya kalau Ini ujian kawan. kadrun itu bertanya seperti itu. Jadi hanya sebatas itu pertanyaannya.
untuk mengolok-olok atau mengejek. Bang, Nggak apa-apa. abang ini Oke lah. namanya Ismail loh, Setuju aja. namanya Ismail. Saya berdoa kepada kalian semua di sini yang ada di Komal ini supaya Tuhan Yesus menjamah kalian dengan Roh Kudus, ya. Iya. Sehingga kalian bisa bertobat dan mengerti, karena di dalam Alkitab mengatakan bahwa Bro, kalau kau berdoa, bagaimana mungkin? Kalau kau berdoa, siapa yang mengabulkan doa di antara ketiga bentuk itu? Kamu kan berdoa nih, ada 3 bentuk Tuhanmu, ada 3 ya. Siapa yang mengabulkan? mau saya jelaskan pun kepada kalian semua, terutama ke Bang Host sendiri, Bang Hendy, akan ngerti-ngerti Bang. Jadi saya hanya bisa berdoa, semoga Roh Kudus menjamah hati Abang itu. Kau Sudah kata banyak Roh Bang, Kudus sudah tadi. banyak Roh Kudus kesaksian dari saudara kita Muslim yang sudah merasakan bagaimana kuasa Roh Kudus itu bekerja di dalam hatinya Mas. Oke, kita sapa dulu, ada ini teman diskusi saya Bang Handi, Abang Zuma. Bro Gabriel. Ya, malam. selamat malam Kang Dito, selamat malam teman-teman semuanya. Mantap. Pergi dia. Menjebak katanya orang. Mana kabarnya Kang Dito? Nggak datang lagi sibuk ya? Lagi Kita sibuk. diskusi. Ya, aman. Ini silakan dengan abang saya, gurunda kita Bang Zuma, mungkin mau diskusi, silakan. Tentukan tema, silakan. Ya silakan, saya ikut aturan aja. Saya di sini tamu ya. Saya mau ditanya, mau bertanya pun bisa. Saya bertanya pun boleh. Silakan Bang. Oke. Sederhana, ya. Harus ada topik Yesus dulu kali Kristi Bang Juma. Paul. Ada Iya, silakan topik Bang. dulu ya. Ya, topiknya adalah yang masih misteri ini yang dibahas sama bom semalam. Sebenarnya yang mana sih sebenarnya Kristen ini, yang Muslim ini yang dipengaruhi oleh iblis itu yang keluar dari kubur gitu loh. Ini belum terselesaikan ini. Gitu loh yang mau dibahas. Bisa nggak Abang masuk daerah situ Bang? Maksudnya yang masa iblis, maksudnya gimana ini? Gimana? Coba yang agak detail Bang. Bagaimana Bang Juma? Coba Bang Juma deh. Ya, terkait dengan penyaliban kalau si bom semalam itu. Kenapa kalau penyaliban itu adalah rencana Tuhan, kenapa ada kerjasama dengan iblis dalam penyaliban gitu loh? Karena tanpa ada iblis, penyaliban itu tidak akan terjadi. Bagaimana mungkin kemudian Yesus mau disalibkan kalau tidak ada yang sebagai eksekutor? Nah, sedangkan penyaliban seperti yang kita bahas, yang tadi saya tanya kepada Galatia 3 nomor 13, ternyata Yesus itu disetarakan dengan orang yang dikutuk oleh Elohim, sehingga Yesus menabrak ini semua demi untuk menyelamatkan orang Kristen. Nah, ini terjadi adanya kerjasama dengan iblis gitu loh. Jadi dengan kesimpulan, iblis ini adalah pahlawan bagi orang-orang Kristen. Bang Gabriel nggak ditanggapi, silakan Bang Gabriel. Oh udah, kalau udah biar saya ngomong. Saya kirain masih lanjut. Iya, silakan. Oke. Baik, terima kasih ya teman-teman ya. Jadi langsung aja saya tanggapin dari pernyataan Bang Juma. Jadi gini teman-teman ya. Memang kalau kita berbicara mengenai peran serta iblis dengan kehendak dari Bapa itu, memang seperti kita melihat dua sisi mata uang logam yang berbeda. Kenapa saya bilang gitu? Kalau kita berbicara dari sisi kehendak Bapa yang ada di surga, tentunya semua karya penyaliban Yesus Kristus ini adalah sesuai dengan kehendak Bapa yang ada di surga, yaitu Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal seperti di dalam firman Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal.
Nah, kalau kita melihat dari sisi yang lain, ya seakan-akan peran serta iblis ini dalam penyaliban itu sepertinya ada gitu teman-teman. Nah, tetapi perlu kita tahu dari asal muasal iblis, kenapa iblis juga sebagai penguasa di dunia, itu berdasarkan asal muasalnya dari Kejadian ayat 3, Kejadian 3 ayat 14 sampai 24. Nah, di sana diceritakan bahwa asal muasal penciptaan manusia itu adalah ketika manusia jatuh ke dalam dosa, di mana iblis atau ular pada saat itu yang merayu manusia pertama untuk melakukan pelanggaran terhadap perintah Tuhan, sehingga iblis ular penyesat diusir bersama-sama dengan keturunan Adam dan Hawa ke bumi, ke dunia. Maka dari saat itulah si iblis itulah yang menjadi penguasa di dunia. Ya, maka peran serta iblis kepada manusia itu tidak akan pernah lepas, Bang. Ya, jangankan di dunia, di pada saat di Taman Eden aja dia memiliki kehendak untuk merayu ciptaan manusia gitu loh. Itu. Nah di dunia manusia sudahlah melakukan pelanggaran Tuhan, ya bergabung bersama iblis. Nah, semakin lama semakin jatuh ke dalam dosa. Nah, seperti itu. Jadi Tuhan mengutus utusan-utusannya, yaitu nabi-nabi yang menyampaikan firman-Nya kepada manusia, tidak juga berubah berbalik ke jalan asalnya. Dan Tuhan menyatakan, aku sendirilah yang akan menyatakan diriku kepada umat manusia, dan dia akan lahir dari perawan Maria, dan seterusnya itu ada di dalam nubuatan tentang Yesus. Nah, itu yang pertama, Bang. Yang kedua, bahwa kalau kita berbicara mengenai peran serta iblis ya, ke dalam karya penyaliban, sebenarnya kalau kita secara detail kita lihat, sebenarnya iblis ini juga sudah merayu bahwa Yesus itu tidak akan bisa menanggung semuanya itu. Beberapa kali Yesus dicobai di padang gurun, dia dicobai di padang gurun, dicobai di tempat-tempat yang selain dari di padang gurun juga dia sering dibisikin sama iblis, misalkan, kau tidak akan sanggup menanggung itu semua. Udah, akulah penguasa. Kalau kau sembah aku akan memberikan itu semua kepada kamu. Itu pesan dari iblis. Tetapi apakah itu terlaksana? Tidak, Bang. Nah, di situ dia peran serta iblis di situ. Termasuk pada saat ketika Yesus disalibkan juga, bahwa Yesus sering mengatakan bahwa seperti ini, dia bilang, jangan kamu kira aku tidak bisa mengutus 12.000 pasukanku, malaikatku, untuk menghalau mereka ini, yaitu pada saat itu tentara Romawi. Nah, tetapi kehendak Allah lah, kehendak Bapa lah yang terjadi. Jadi Yesus bukan tidak bisa menghindar. Nah, itu dia catatannya. Bukan tidak bisa menghindar, bukan tidak bisa menaklukkan iblis seperti yang ada di padang gurun, ya. Dia digodai iblis itu, bukan tidak bisa, tetapi dia menyerahkan semua kehendak itu berdasarkan kehendak Bapa di surga gitu loh, Bang. Nah, kira-kira itulah singkatnya, Bang, ya. Nanti supaya banyak pertanyaan yang lain lagi biar bisa saya jawab. Oke, baik. Jadi kita melihat bahwasanya iblis berupaya beberapa kali untuk mencoba Yesus, untuk menaklukkan Yesus, tapi pada kesimpulannya iblis sama sekali tidak berhasil mencobai dan menaklukkan Yesus. Tidak ada momen di mana Yesus itu bisa dijatuhkan oleh Yesus. Tidak ada. Pertanyaannya, ketika iblis merasuki Yudas, apakah itu momen di mana iblis berhasil menjatuhkan Yesus? Kalau berhasil, berarti yang disalib Yesus. Dengan kata lain, iblis kalah. Yesus kalah dari iblis, karena ternyata iblisnya mampu melumpuhkan Yesus melalui muridnya, yaitu Yudas. Karena dalam Yohanes 12 jelas sekali tertulis bahwasanya Yudas berkhianat kepada Yesus. Nah, ketika dia berkhianat, itu upah daripada iblis telah merasukinya. Kalau ternyata
Yesus berhasil dikhianati dan berhasil sampai kepada kematian di atas tiang salib, berarti iblis berhasil. Boleh saudara mengaku bahwa ya memang seperti koin yang saling menguatkan antara sisi lain dengan sisi yang lainnya. Tapi apakah betul? Tadi Anda mengatakan bahwasanya kehendak Bapa yang terjadi, bukan kehendak manusia. Nah, kehendak Bapa, apakah mau agar orang benar ini dibunuh? Atau kehendak Bapa jangan bunuh orang benar? Bukankah kehendak Bapa itu di dalam Keluaran 23 nomor 7 nomor 2 nomor 8, jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Itu kehendak Bapa. Itu kehendak Bapa. Kalau begitu, kehendak Bapa yang harus berlaku, berarti Yesus jangan dibunuh. Kalau terpaksa juga harus dibunuh oleh orang-orang yang kerasukan setan, apa upaya Bapa menjalankan sesuatu yang dia kemudian tidak inginkan? Membiarkan atau menolongnya? Sedangkan Yesus sendiri mengatakan dalam Yohanes 14 nomor 30, iblis tidak sedikit pun berkuasa atas diriku. Berarti Yudas tidak berhasil. Apa yang diinginkan iblis tercapai kepada Yesus melalui Yudas tidak berhasil. Karena kata Yesus, iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Berarti sia-sia Yudas kerasukan. Sia-sia imam kepala membuat tipu muslihat. Sia-sia kemudian Mahkamah Agung membuat kesaksian palsu. Sia-sia orang Farisi menyusun siasat untuk mencelakai Yesus. Karena Bapa tidak menghendaki. Adakah yang bisa mengalahkan kehendak Bapa? Enggak ada. Apapun itu akan gagal. Nah, kalau ada pemaksaan, harus ada penyaliban, maka percayalah itu bukan Yesus. Makanya coba kalau Anda lihat Yohanes 16 nomor 11, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Siapa penguasa dunia yang telah dihukum? 1 Yohanes 5 nomor 19, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia ini berada di bawah kuasa si iblis. Siapa penguasa dunia? Si iblis. Siapa penguasa yang dihukum? Si iblis. Lalu siapa yang dihukum menurut Yesus di dalam Yohanes 6 nomor 17, nomor 70? Apa kata Yesus? Bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Satu di antaramu adalah iblis, yaitu Yudas. Yudas adalah iblis. Yohanes 16 nomor 11, penguasa dunia ini telah dihukum, yaitu si iblis. 1 Yohanes 5 nomor 19, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si iblis. Yang dihukum adalah si iblis. Yudas adalah si iblis. Jadi ketika kemudian orang berupaya membunuh orang benar, Allah berkehendak apa? Amsal 21:18, orang benar aku selamatkan, aku ganti dengan si jahat. Orang yang jujur aku selamatkan, dan pengkhianat, orang fasik menggantikannya. Itu kehendak Bapa. Kalau kehendak Bapa yang harus terjadi, berarti yang disalib itu bukan orang benar, melainkan yang disalib itu adalah orang yang dikutuk Tuhan berdasarkan Ulangan 21, 22, 23, yaitu Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang makan suap. Siapa yang dikutuk? Orang yang makan suap. Siapa yang makan suap? Yudas Iskariot. Silakan. Oke, baik, terima kasih Bang Juma, saya tanggapin ya. Oke, gini Bang Juma, ini sebenarnya gini, karya penyaliban Yesus ini, ya seperti yang saya sampaikan tadi, itu adalah karya untuk penebusan namanya Bang. Yang terpenting di sini adalah karya penebusan. Kenapa Yesus harus mengalami kematian? Nah, ini yang perlu dijelaskan. Kenapa Yesus harus mengalami yang namanya kematian? Karena Bang, di dalam ketetapan Tuhan sendiri, dia adalah Allah yang adil, tetapi dia adalah Allah yang kasih. Jadi ketika dia Allah yang kasih, walaupun manusia sudah jatuh ke dalam dosa, maka Tuhan itu tetap mengasihi yang namanya ciptaan, yaitu umatnya, yaitu anak-anaknya.